Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimin wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melakukan salat berjamaah, melaksanakan zikir, doa, i'tikaf di dalam masjid, dan kita sama-sama sekarang mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu yang Allah turunkan kepada kita untuk sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka yang namanya petunjuk harus paham dan mengerti, ya. Jadi petunjuk itu harus dipahami dan mengerti. Petunjuknya udah bagus, tapi kalau kita tidak memahami dan salah memahaminya, maka petunjuk itu juga tidak akan berguna. Quran dari Allah, petunjuk yang sempurna untuk kita. Tapi kalau kita tidak memahami dalamnya, maka kita tidak akan bisa menggunakannya. Maka sekali lagi, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang selama ini tidak tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai sholat kita adalah sholat yang asal sholat, tidak berusaha untuk memperbaikinya, tidak berusaha untuk memaknainya, tidak berusaha untuk mengartikan apa yang kita lakukan, ya. Jadi ulah apal cangkem istilahnya, apalnya dicangkem aja, ternyampai ke kolbu, ternyampai ke otak kita, ya. Jadi sehingga ke sholatnya ente mikir tentang apa yang kita baca. Kalau kita tidak merasa apa yang kita lakukan, akibatnya pasti akan memikirkan dan merasa yang lain, gitu, ya. Jadi sebenarnya kan sangat kita bisa pahami, ya, kenapa kita sering kemana-mana kolbu kita, sering kemana-mana pikiran kita ketika sholat, ya. Itu ya karena kita rata-rata itu ketika tidak tahu apa yang kita lakukan ini, kita tidak tahu atau tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Makanya ya pasti kemana-mana, ya, kepada yang kita mengerti, gitu, ya. Ada suara apa kan karena kita ngerti jadi terperhatikan, ya. Ada situasi apa karena kita ngerti jadi kita terperhatikan. Jadi lawanlah istilahnya dengan apa, sesuatu yang kita lakukan ini kita pahami dengan betul, maka akan otomatis hal-hal lain yang di luar yang kita lakukan itu akan terabaikan, ya. Jadi kita harus ngelawannya, ya, melawan situasi. Makanya kita banyak riwayah kenapa misalnya sahabat Nabi, kemudian para ulama, ya, ada yang sholat itu seperti tidak tahu apa-apa yang di sekitarnya. Bukan seperti itu juga sebenarnya, ya. Nabi kok tetap mendengar apa yang ada di sekitarnya ketika sholat, ya. Buktinya Nabi ada mendengar bayi nangis, ada,
riwayatnya ada bagaimana Nabi meringankan bacaan ketika ada anak yang nangis di dalam sholat berjamaah, ya. Nabi khawatir ibunya resah gitu, ya, ibunya yang resah kalau anaknya nangis kan gitu, maka diringankan tuh bacaannya. Berarti kan Nabi mendengar, ya. Begitu juga ada Nabi di riwayat mendengar telapak kaki orang berjalan ketika mau sholat, kan mendengar tuh. Kebayangnya telapak kaki itu kan kadang juga nggak terdengar gitu oleh kita, ya. Tapi Nabi mendengarnya, kemudian melambatkan atau menjadikan lebih lama rukunya supaya orang itu bisa dapat rakaat, ya. Itu juga tuh salah satu dalil yang kenapa satu rakaat itu dihitungnya minimal dari ruku. Itu salah satunya riwayah itu, ya. Jadi kayak Nabi nungguin orang tuh lagi mungkin habis wudhu, ya, untuk mendapatkan rukunya Nabi. Berarti kan mendengar tuh. Berarti khusyuk di dalam sholat itu bukan berarti kita tidak mendengar apapun. Bagaimana kita dapat riwayah misalnya ada yang tertombak atau tertusuk panah, ya, misalnya, ya. Ada salah satu riwayatnya adalah Sayyidina Ali tertusuk panah tuh di punggungnya, dicopotnya ketika sholat, ketika ruku tuh. Jadi dicepengan di tukang panahnya. Jadi bukan dicabut tapi kecabut ketika sholat, ditahan. Jadi bukan dicabutnya tapi ketika ruku, karena yakin rukunya itu kepada Allah, ya, aktivitasnya kepada Allah, maka serasa tidak sakit, ya, gitu. Nah itu gambarannya, ya. Berarti orang yang khusyuk dalam sholat bukan berarti pingsan gitu, dan nggak tahu apa-apa yang ada di sekitarnya, pingsan berarti, ya. Ibaratnya begini, orang khusyuk itu bukan berarti tidak terasa yang sekitar. Contoh, ada anak-anak atau kita pernah bermain, ya, kita pernah bermain, saking asiknya, saking senangnya, ya, saking khusyuknya dalam permainan. Kadang-kadang nih kalau dulu kayak di kampung, tara di sarendal kan ulin teh, saking asiknya luar biasa, teu karasa teu aya raheut dina suku. Contoh gitu, bukan nggak ada raheutnya, atau karasaan teh teu nyeri we. Ya, misalnya main bola kan baheula mah dina balong garing, dina sawah garing gitu kan, batu beling teh araya gabres we kan, saking asiknya, asik dengan permainan yang dilakukan. Apa yang ini biasanya terjadi? Luka apapun tuh nggak kerasa orang. Bukan berarti lukanya nggak ada, padahal nggak, bisa jadi kerasa aja sih. Kalau saya pernah juga kan kerasa, tapi nggak sakit di ketika itu. Istilah nama kayak kareureunahkeun kakara aya jual beri jual nah cenah ieu. Padahal sebenarnya ketika kejadian pun kerasa tapi nggak sakit, seret misalnya ketika kayak taku belingnya seret. Padahal so kalau ngahaja nih kubeling gitu dirasa ke ditinggalikeun mah pasti nyeri. Nah itulah ibaratnya, ya, bagaimana satu aktivitas itu akan menjadi asik, akan menjadi menyenangkan kalau kita senang di situ. Makanya apapun yang di sekitar kita itu akan terabaikan, bukan tidak merasa, ya. Jadi kita di sini sholat yang motor kerasa, kedengar biasa. Tukang dagang anu make speaker karasa gitu. Itu tukang bakso tahu, tukang non karasa tok-tokan teh, ya. Jadi bukan sholatnya peureum pingsan gitu teu apal nanaon sekitar kiri kanan, enggak, ya. Bayangin juga kalau ibu-ibu bawa bapak ketika sholat berjamaah paringsan, engke lamun imam salah saha ngabenerkeun atuh. Kan berarti si makmum aja kan mendengar bacaan imam, ya. Bahkan diwajibkan tuh ketika bacaan imam itu Al-Fatihahnya itu wajib tuh kita sebagai makmum, hukumnya wajib mendengar, ya, sebagai makmum. Berarti kan
tidak pingsan atau tidak mengabaikan hal yang di sekitar. Nah, makanya di sini yang harus kita pahami adalah bagaimana caranya kita bukan menghilangkan apa yang ada di sekitar kita, ya. Jadi sholatnya untuk kudu mikirin orang sholatnya di gunung naon gitunya, sholatnya setiap sholat yang ameh husu, belum tentu. Dengan keadaan yang seperti ini, kita tidak paham tentang sholat, tidak paham bacaan sholat, tidak tahu makna sholat. Edek ka gunung kawi anu usah saha oge, anger malu sih ngadon mikiran, ya di tukang hesa, ngadon sholat lebih itu husu, itu mah di gunung gitu. Padahal nggak ada siapa-apa, nggak ada suara apapun bahkan. Jadi intinya kan bukan di situ, bukan di mana kita sholat, ya. Mau di pinggir jalan juga kalau sudah paham tentang sholat ya santai aja. Ya kan, mau di perjalanan, ya Nabi misalnya ada di perjalanan ketika naik unta, udah sholat aja gitu kan. Nah itu yang harus kita pahaminya ya. Berarti bukan berusaha untuk menghilangkan apa yang ada di sekitar kita, tapi berusahalah menikmati apa yang kita lakukan. Karena ketika kita menikmati apa yang kita lakukan, urusan-urusan di sekelilingnya akan otomatis kayak hampir seperti nggak ada. Berarti nggak ada, ya gitu. Sama kayak ini, kayak latihan wusu ada dalam satu kisah ya. Ada seorang murid itu yang disuruh ngelilingi ngelilingi orang-orang atau di sekitar ini, misalnya ngelilingi masjid gitu ya, dengan membawa air yang ada isinya di dalamnya penuh. Nitipnya adalah gurunya cuma nitip, berjalanlah membawa gelas ini yang penuh ini, jaga jangan sampai tumpah gitu, jangan sampai tumpah. Apa yang dia lakukan? Dia lihat kepada ini gelas itu, terus ngeliling, fokus menjaga supaya bahe tah gelasnya, terus aja ngeliling beberapa putaran ya, beberapa putaran. Nah ketika ditanyakan, kamu sadar nggak apa yang di sekitarnya? Ya, jawabannya apa? Hampir tidak. Padahal ada orang banyak. Padahal banyak orang. Berarti kesimpulannya ini mengajarkan tentang kehusuan tuh. Artinya husu itu bukan menghilangkan yang di pinggir kiri kanan, tapi fokus kepada apa yang kita lakukan. Jadi karena husu merhatikan seolah-olah nggak ada kan, seolah-olah nggak ada kiri kanan tuh, karena fokus ngejaga air supaya nggak tumpah gitu. Tapi coba kalau sebaliknya, disuruh ngajaga nggak tumpah, tapi kita fokusnya kumaha carana orang atau hal-hal lain ulah numpahkeun ieu, luak liuk malah bakalan bahaya justru. Luak liuk bisi aya nubruk. Kan mikirannya gitu. Kan ada juga pasti ada yang pola begitu. Kayak tadi supaya husu orang kan sora sama sekali gitu. Belum tentu. Ya. Nah, itulah ya. Itulah salah satu mengapa kita harus mendalami sholat ini ya, dari segi ilmunya. Insya Allah kalau semakin memahami, diulang-ulang semakin memahami apa yang ada di dalam sholat, maka insya Allah semakin terabaikan hal luar ketika sholat. Jadi hal-hal luar semakin terabaikan, begitu ya. Jadi fokus di dalam sholat itu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, nah kita lanjutkan yang kemarin itu doa qunut ya, doa qunut. Sudah sampai mana doa qunut kemarin teh? Allahumma dina fiman hadait. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, kemudian ihdina, berilah kami petunjuk, fiman, di antara orang, hadaita, engkau beri petunjuk. Jadi artinya ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya, di antara orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Kemudian wa'afina, dan berilah
kami keselamatan, fiman di antara orang afaita yang kau telah beri keselamatan. Sekarang yang kalimat ketiganya, watawallani, kan gitu ya, atau watawallana, ya diganti domirnya, watawallani atau watawallana, lamnya ada tasdid, watawallani, watawallana. Apa tuh artinya? Dan uruslah kami. Jadi ini meminta ke Allah, atau uruslah aku. Kalau watawallani, uruslah aku gitu. Fiman sama artinya di antara orang. Tawallaita, yang telah engkau urus, ya. Jadi kan sama nih polanya, ya. Sama polanya dari atas tuh. Wa tawallana, dan uruslah kami, fiman di antara orang, tawallaita, engkau uruskan gitu ya, arti secara harfiah ya. Arti secara harfiahnya begitu. Artinya ya kalau secara kalimat kita ya, bahasa kita nih, uruslah diri kami ya di antara orang-orang yang telah engkau urus. Ya. Itu yang lebih ini secara alih bahasa kepada kita kan lebih enak ya. Jadi uruslah diri kami ya Allah, kan gitu, di antara orang-orang yang telah engkau urus ya. Nah, berarti di sini lagi-lagi kita ini meminta kepada Allah tuh contoh ya, maksudnya contoh tuh dari awal di dalam Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah saya petunjuk seperti petunjuknya orang-orang terdahulu tetap. Nah di sini juga kan semua gitu ya, berilah saya petunjuk seperti orang yang telah engkau beri petunjuk, berilah keselamatan seperti orang-orang yang telah beri keselamatan, dan uruslah kami di antara orang yang telah engkau urus. Kan Allah itu mengurus segala sesuatu, mengurus orang-orang soleh, mengurus orang-orang beriman dari dulu sampai sekarang. Maka kita ngasih contoh juga ke Allah gitu ya. Jadi uruslah kami seperti engkau urus orang-orang beriman, para nabi, orang siddiqin, orang syuhada. Itu semua kan Allah urus ya. Nah kita begitu gitu minta kepada Allah ya. Karena urusan jangan sampai kita tuh diurus seperti bukan orang-orang yang solih gitu ya. Karena bisa saja kan Allah itu gini, kalau tentang mengurus, Allah kan mengurus semua makhluk, mengurus semua manusia, mau beriman, mau kafir, mau orang fasik, mau orang berdosa, itu kan semua diurus. Jangan sampai kita diurusnya itu oleh Allah seperti diurusnya orang kafir gitu. Diurus, diberi harta tapi pohon ke Allah. Diurus misalnya segala urusannya mudah tapi tidak beribadah. A'udzubillah, tahu begitu ya. Tapi kita mah diurus oleh Allah sebagaimana orang-orang soleh diurus, sebagaimana para nabi diurus, sebagaimana para syuhada diurus gitu ya. Mungkin hidupnya tidak bergelimangan harta, hidupnya penuh dengan ujian, tapi karena Allah urus ya itulah jalan kita ya. Dan kita yang minta juga kan. Jadi ingat kalau kita ada apa-apa dalam hidup ini, dan di dalam ihdinas siratal mustaqim juga ya, kita tuh mintanya seperti para nabi petunjuknya tuh. Nabi kan manusia yang paling istilahnya apa ya, perih, cobaannya yang paling tinggi, cobaannya itu kan para nabi. Jadi wayahna, walaupun tetap kita punya kaidah juga bahwa kalaupun kita diuji oleh Allah pasti sesuai dengan kemampuan, karena adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kita akan diuji tapi sesuai kemampuan. Bahkan dalam hadis itu ada dikatakan sesuai agamanya, sesuai dengan tingkat agama, tingkat ilmu. Jadi misalnya orang berilmu
ujiannya lebih berat daripada orang kurang ilmu, ya. Karena bagi orang kurang ilmu ujian segitu aja susah, ya. Sama kayak di sekolah mungkin, ya. Kan anak SD dengan anak SMP itu beda ujiannya. Istilahnya nggak mungkin tuh anak SD diuji oleh ujian anak SMA misalnya. Nah itu di luar kemampuan kan berarti kalau gitu, ya. Jadi sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan agamanya, ya. Nah makanya kita ketika kita meminta wa tawallana fi man tawallait, ya, uruslah diri kami di antara orang-orang yang telah engkau urus, maka ini pengertiannya kita meminta kesamaan bagaimana Allah mengurus orang-orang terdahulu yang sholih, yang sidiqin, para syuhada, para nabi, begitu, ya. Kemudian satu lagi, wabarik li, ya, atau wabarik lana. Kalau bahasa, kalau sendirinya wabarik li, ya. Kalau bareng-bareng wabarik lana. Fima ini mah, ya. Nah ini polanya agak beda nih. Kalau tadi agak nyambung, tawalla jeung tawallait kan sama, ya. Kalau ini agak beda nih, wabarik lana fima, manya panjang. Jadi bukan fiman lagi kalau yang ini, bukan fiman a'toid, tapi fima a'toid, ya. Wabarik lana fima a'toid, ya. A'toid, hamzah ain to ya ta, a'toid. Yang harus dibedakannya itu adalah fima-nya bisi kabawa we terus tina Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Entong di dieu wa barik lana fiman a'tait misalnya. Abong kabawa biasanya kan suka bawa lamun pakai ingetan. Nah, di dalam yang di sini, yang di kalimat ini itu fima, maknya panjang. Fima a'tait. A'tait, ya. Apa wabarik lana artinya dan berkahilah untuk kami, atau berkahilah kami, gitu. Berkahilah untuk kami, ya. Kan kita ada ini apa kemarin itu belajar yang yaitu yang domir, ya, li atau lana. Wabarik dan berkahilah li kami atau lana. Kalau li itu aku, ya, saya. Kalau lana kami. Fima itu berarti apa? Kalau tadi kan fiman itu orang, ya, man itu, ya. Kalau ma itu perkara, istilahnya perkara atau apa-apa gitu. Pada apa gitu. Hal istilahnya, ya. Ma itu. Jadi sama aja kalau tadi fiman, man itu kan orang, di antara orang. Tapi kalau fima, ma itu pada perkara gitu. Pada apa gitu, ya, bahasa kita ya lebih mudah tuh. Pada apa, ya, apa ma itu. Apa? A'taita, yang kau berikan. Yang kau berikan. Jadi ini mah tidak menyangkut gini, yang telah engkau berikan pada orang, karena kan beda kan. Apa yang telah Allah berikan pada orang lain bahkan beda dengan kita hari ini. Jadi kita di sini mah berkahi apa yang sudah Allah berikan pada kita masing-masing jadinya, ya kan? Pada apa yang telah engkau berikan gitu, ya, gitu. Bukan terhadap, bukan lagi seperti tadi, seperti berkahilah seperti keberkahan orang-orang terdahulu. Tidak, kalau ini mah langsung kepada kita. Apa? Berikanlah berkah kepada apa yang telah engkau berikan pada diri kami masing-masing. Nah, karena perbedaan kan, beda. Kalau tadi masalah petunjuk kita mintanya sama, ya kan? Masalah apalagi keselamatan mintanya sama. Berarti
petunjuk mah harus sama kita tuh semua, ya, jangan beda gitu. Kemudian meminta keselamatan juga harus sama. Urusan, ya, Allah mengurus kita seorang mukmin juga harus sama. Ari perkara tentang keberkahan mah dengan apa yang engkau berikan itu beda. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan pada kita beda. Ini kan juga satu tanda, ya, bahwa Allah itu memberikan kita masing-masingnya beda. Jadi ulah yang nggak sarua pemberian mah. Mun keselamatan hayu sarua masuk surga dawuh deui. Ya kan? Kalau untuk kesehatan badannya semuanya harus sehat. Kita mintanya, ya kan? Tapi kalau untuk masalah diberkahi apa yang Allah berikan, nah kita masing-masing nih. Ini pertanda ulah iri, yang penting berkah berarti. Aya anu Allah beri rizkina sasuap aya. Tapi karena berkah tetap daek salat. Ada yang Allah berikan 2 suap, karena diberkahi tetap jadi manfaat kebaikan. Ada Allah yang kasihnya 50 suap, ya, karena berkah tetap mau ibadah. Karena tanda-tanda pemberian Allah tidak berkah itu adalah ketika Allah berikan apapun tidak jadi ibadah. Kan berkah itu kan ziyadatul khair tuh. Artinya tanda-tanda segalanya berkah itu, ziyadatul khair itu tambah-tambah kebaikan. Ini harus dipahami. Jadi ketika kita berdoa wa barik lana itu berkahi, berarti apa yang Allah berikan itu harus nambah kebaikan kita. Makanya gampang nggak hari ini untuk membedakan berkah atau tidaknya sesuatu? Gampang. Misal ketika kita diberikan jabatan, kalau jabatan itu malah menjadikan jauh dari Allah, tanda-tanda nggak berkah tuh jabatannya. Kayak gitu. Allah kasih harta kepada kita yang banyak. Kalau ternyata dikasih harta yang banyak itu malah jadi malas sholat, nggak berkah. Sebaliknya yang diberkahi itu ketika ditambah harta makin getol ibadah, berkah tuh. Makin getol sedekah, berkah tuh. Bukan semakin pelit misalnya ketika harta diberikan. Ketika dikasih kesehatan, ya, makin tambah tuh rajin ibadahnya, berarti kesehatannya berkah, ya. Makin diberikan waktu yang banyak oleh Allah, makin banyak kita mencari ilmu kemana-mana. Kenapa? Karena waktunya lebih banyak luang. Nah itu contoh keberkahan, ya. Termasuk di dalam keluarga, pas ayah anak, pas anak rajin ke masjid, pas ngeseboga anak jadi hente misalnya gitu. Berarti anaknya, bukan anaknya berarti yang salah, tapi keberadaan anaknya membuat dia tidak berkah, ya kan? Gitu. Ini harus dicek. Ayah anu kerbujangan getol ke masjid, pas nges nikah jadi bisa jadi pernikahannya tidak, atau istrinya tidak membawa berkah. Ada yang sebaliknya, tadi bujangan antara ke masjid, ketika nikah, ya, jadi rajin, bisa jadi kehadiran istrinya itu diberkahi Allah. Nah itu contoh, ya. Jadi kita bisa deteksi diri sendiri untuk keberkahan, ya. Nggak usah ngedeteksi orang lain, ya, wah ini nggak berkah nih, nggak deteksi kita. Jadi ketika Allah berikan apapun, umur yang berkah berarti umurnya dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Semakin panjang umur dan semakin baik, maka insya Allah berkah umurnya. Semakin panjang umur semakin lalai, berarti itu dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat, kan gitu, ya. Nah itu ininya, ya, tentang berkah. Berarti inti dari wa barik lana fima a'tait ini, ya Allah berkahilah apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ya. Dengan ininya, dengan analisanya adalah tambah-tambah kebaikan dengan apa yang Engkau berikan pada kami. Jadi tambah-tambah kebaikan, ya, maknanya. Makanya gitu, apapun itu yang Allah berikan harus berkahnya, bukan banyak sedikitnya, bukan lama atau sebentarnya, tapi berkahnya. Nah ini harus dipahami. Maka kalau kita memahami ini, ya kita nggak perlu iri dengan orang lain, nggak perlu iri dengan pemberian Allah yang diberikan untuk orang lain. Kenapa? Karena yang penting berkahnya, gitu, ya. Tong iri go apa yang Allah berikan pada makhluk lain, orang lain, gitu, ya. Kan ada tuh yang
yang misalnya ari ciga kieu mah hirup mending jadi cak-cak aya teh anu iseng ngomong gitu naon kitu ya ngagantung hap-hap we gitu padahal manusia ini anugerah terbaik sebenarnya gitu. Jadi kayak menyesali ya gitu, menyesali mendang-mending ya aya anu dibere jadi perempuan hayang jadi lalaki kan aya teh loba ayeuna yang jadi laki dioperasi di apapun kan dia sedang tidak menerima apa yang Allah berikan gitu ya. Jadi kayak membanding-bandingkan ya, membanding-bandingkan. Itulah arti berkah ya. Nah segitu dulu ya. Coba kita ulang sampai wabarik lana fima a'tait dari Allahumma hdina. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Untuk yang wa tawallana fi man tawallait itu bacanya boleh saja diikhfakan, boleh didarkan, boleh kalau untuk doa ya. Saya biasa mengikhfakan ya boleh. Yang wa tawallana fi man tawallait boleh diikhfakan, boleh. Boleh enggak? Boleh juga kalau doa. Ya. Misalnya wa tawallana fi man tawallait. Kan kalau dibaca Quran itu ikhfa tuh. Jadi ini mah boleh ya. Jadi yang ketat itu ikhfa itu dalam bacaan Quran. Kalau dalam bahasa Arab biasa atau doa begini itu boleh-boleh aja ikhfa nggak dipakai. Ya. Tapi kalau dalam Quran mah harus gitu. Tapi di sini dipakai pun nggak apa gitu ya. Ikhfa dipakai, gunah dipakai dalam dalam doa ya gitu. Jadi itu ininya pilihannya ya. Nanti ya, bisa bingung kadang-kadang mendengar fi man tawallait atau fi man tawallait kan gitu ya. Padahal sama aja kalimatnya fi man, cuma yang satu ada yang digunakan didengung diikhfakan fi man tawallait atau diidharkan fi man tawallait ya. Kayak gitu ya. Kalau yang untuk wabarik lananya fi ma a'tait, saya sarankan untuk agak memanjangkan sedikit. Kenapa? Supaya tidak khofa. Karena kalau khofa kayak gini, fi ma a'tait, fi ma a'tait, kayak makna tuh pendek gitu. Makanya kalau ada mad tabi'i ketemu hamzah, makanya ada yang namanya mad wajib atau mad jaiz. Kenapa? Supaya tidak khofa, tidak hilang tuh ininya, apa? Panjangnya. Karena kalau mad tabi'i ketemu hamzah itu kan di situ fi ma a'tait kan ada hamzah tuh. Kalau di mad tabi'i kan itu seperti hilang fi ma kayak pendek kan, kayak pendek maknya gitu, padahal kan itu panjang. Makanya disarankan agak memanjangkan ya. Misalnya wabarik lana fi ma a'tait, jadi kerasa tuh maknya itu ada. Walaupun boleh dua harokat fi ma a'tait gitu ya. Sadaqallahul adzim. Lanjut Quran. Surat apa Quran teh? Fusilat masih ya? Fusilat kemarin teh ada ayat berapa kemarin? Opat 5. Opat ya, opat kemari opat 5. Oh iya, kemarin teh ada dalam setelah itu kan ada ayat sajadah kemarin teh ya di 38.
kemudian ada juga tashil ya. Tashil itu yang meringankan hamzah kedua yang tadinya a, kan kalau secara ini a gitu ya. Nah itu kalau tashil itu kayak diringankan yang keduanya a'jamiyu, a'jamiyu. Kalau secara aslinya kan a'jamiyu, a'jamiyu. Tapi kan berat tuh. Jadi dalam bahasa Arab tuh yang berat-berat tuh malah diringankan jadinya kan. Gitu ya. A'jamiyun yang itu. Kemudian ayat sajadah. Ayat sajadah berarti ada sunnah doa sujud tilawah. Nah itu hafalkan yang doanya ya. Udah pada hafal belum? Yang doa sujud tilawah. Anak-anak udah hafal. Mana anak-anak? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Mau dihafalkan sekarang. Engke bisi aya deui, nah, bisa dihafalkan. Doanya tuh sajada. Ya, sin jim dal, sajada, pendek semua tuh. Sajada ya. Atau nanti yang barunya HP itu ada sebenarnya di Google sekarang loba ya. Tapi nanti kompromikan ini betul nggak yang doanya nih. Sajada kemudian wajhiya, wajhiya, wau jim hi sama ya, wajhiya lillazi khalaqahu. Jadi sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Ha besar ya. Kemudian wasawwarahu, wawu sod wawu tasdid, wasawwarahu. Jadi wawu sod kemudian ke wawu tasdid, ro ha besar, wasawwarahu. Panjang hu-nya aja ya gitu. Wasawwarahu. Jadi wasawwarahu. Jadi ada tasdidnya di ini ya, di wawunya. Wasawwarahu. Nah, satu penggalnya segitu dulu tuh. Itu satu penggal, masih panjang. Itu karek 1/3 kalau nggak salah ya. Iyalah. Kurang dari setengah. Coba jadi pendek ini sajadanya. Sajada wajhiya lillazi. Coba. Nggak ada tasdid di jimnya, bukan sajada, bukan, tapi langsung aja. Sajada wajhiya lillazi. Ri-nya itu dal yang ada titiknya, yang ujung lidah ke ujung gigi seri atas, lillazi ya. Dan itu panjang 2 harokat. Jadi yang panjangnya itu di ri-nya aja tuh, dari sajadah tuh. Sajada wajhiya lillazi. Coba. Khalaqahu. Hu-nya panjang, khalaqahu. Wasawwarahu. Gabung. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawwarahu. Coba.
Sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Itu ada tasdid, wa sawwarahu, wa sawwa, ya. Coba bareng-bareng lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Ulangi sekali lagi. Itu jimnya semua, sajada wajh, bukan zai, bukan sajada, sajada wajh hiya, ya, wajh hiya. Apa artinya tuh? Itu wajh hiya itu kan udah kita paham tuh, hiya, wajh hiya. Ada hiya-hiyanya tuh pasti ayat saya tuh di situnya, ya. Apa sajada wajh hiya, diriku bersujud, ya. Jadi sajada wajhiyah itu aku bersujud, ya, artinya, ya, bersujud lilladzi, kepada zat yang khalaqahu, yang menciptakan, wasawwarahu, dan membentuknya, membentuk kita maksudnya kan. Jadi khalaqahu wasawwarahu itu ininya apa? Zat Allahnya. Jadi zat yang menciptakan dan membentuk, ya. Itu artinya. Jadi khalaqahu tuh, khalaqahu. Kan kita sering dengar khaliq, ya. Khaliq itu sang pencipta. Khalaqahu kan hu itu ke Allah, berarti ya Allah pencipta gitu. Apa? Yang menciptakan kita, maksudnya diri kita, khalaqahu, ya. Gitu. Khaliq yang diciptakan ya disebutnya makhluk. Kan ada khaliq, ada makhluk. Jadi sama akar katanya dari kha lam qaf, ya. Kha lam qaf. Khaliq itu sang penciptanya, tambahan mim di ujungnya, makhluk yang diciptakan. Jadi kita tuh namanya makhluk. Berarti semua yang diciptakan Allah itu makhluk. Ya. Kan gitu. Ini untuk ini. Jadi kayak udah biasa nih ada bertemu dengan huruf-huruf apa? Kalimat khalaq. Kan gitu. Khalaq. Ya. Kan ada tuh di surat kan. Ada ujungnya tuh khalaq, berarti artinya menciptakan. Ya gitu ya. Khalaqahu wa sawwarahu. Ya, khalaqahu wa sawwarahu. Coba ulangi lagi. Sekali lagi. Artinya, diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya. Jadi kita tuh diciptakan dan dibentuk ku Allah. Jadi yang meski saya ayah matakna, dengan ada pemahaman ini aja kita makanya haram mengubah bentuk. Makanya haram mengubah bentuk dari diri kita, ya. Makanya kayak apa yang haram ngubah bentuk itu? Dikikir alis, kecuali untuk merapihkan boleh, tapi kan rata-rata lain ngarapihkan, adon jadi baplang ini mah. Makanya nu panganten rata-rata hati-hati, ibu-ibu bawa bapang nu boga panganten anaknya perempuan, hati-hati ulah dikurun, haram, ya, ulah, kecuali panjang ciga anu dina film geuning. Aya duka asli ya tentunya. Kayak geuning panjang kan keur ngarapihkeun, itu mah haja beureun. Orang kan mau panjang gitu, silakan rapihkan. Tapi dikurun kemudian dibentuk alisnya jadi ciga mad mad wajib munfasil. Saking tebalna kan bentukna jadi beda, nu kiri jeung kananna teh geuning. Anu hiji mad jaiz, nu hiji mad wajib atuh. Jadi kenapa? Karena Allah yang membentuk kita. Terus ngikir gigi, hati-hati. Salah satu yang haram tuh gigi dikikir. Artinya jadi carang-carang.
Ini di gerinda, ada gerinda gigi tuh. Jadi ada yang pengen di Arab ya, dulu itu yang namanya gigi itu dikatakan bagus itu kalau carang-carang. Maka waktu itu banyak yang dikikir. Kan kebudayaan itu di dalam setiap daerah tuh beda, yang dianggap cantik tuh apa ya. Salah satunya di Arab itu ketika giginya itu di budaya waktu itu giginya carang-carang. Jadi dibentuk tuh. Nu tadina bararadag diipisan we. Makanya haram ya. Lamun ayeuna meureun naon trennya gitu apa. Kalau behel misalnya gimana? Kalau itu untuk merapihkan silakan, kan tidak mengubah biasanya kalau behel. Ya, untuk merapihkan gigi yang kadang kaluhur ka ieu eta barisna teu beres awalna silakan gitu kan, untuk memperbaiki ya, bukan mengubah. Bukan mengubah, apalagi mengubah jenis kelamin. Eta mah geus teu katulungan haramna. Coba bayangin, ngubah alis aja kan sederhana kelihatannya, apalagi ngubah jenis kelamin gitu. Bingung kupikihna gengke. Lamun aya misalnya ayeuna ibu-ibu aya nu jadi lalaki. Pas maot ieu pikihna kumaha coba. Pas memandian ieu kusaha di mandian nih ku ibu-ibu deh apa ieu kan. Terus ieu dek di kafanana teh dek cara ibu-ibu make kerudung atau itu kan bingung. Ya kan sabelah hese engke lamun ngadoa ini Allahumma gfir lahu ini teh jelema teh ngabingungkeun sorangan eta ngubah jenis kelamin mah gawe ya. Nah, itu karena nafsu ya, karena tidak menerima. Jadi secara pikir geus kacau tah hukumna teh. Pas babagi waris kan bingung. Lalaki jeung awe kan beda tuh. Jadi ieu warisna teh setengah atau hiji cenah ieu anu ieu kan gitu. Jadi bingung gitu kan. Jadi banyak pokoknya kekacauan ya. Banyak kekacauan kalau udah mengubah bentuk dari Allah. Nah segitu dulu ya. Jadi sepotong-sepotong beh terlupa ada radapan yang setik ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Coba sekali lagi. Gitu sambil kewe dihaleuangkeun ngamete poho pas keluar masjid haleuangkeun beberapa kali ya, mudah-mudahan besok ini dan nanti hafalnya terus menerus ketika diamalkan ya. Baik, kita lanjutkan ayat 45 ya. Walaqad ataina Musal kitaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruba ilallah amalan shalihan wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid.
ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min samaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ذاكرنا منه ما نسينا جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.